semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 BK 2024A akan menunjukkan video mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam prodi bimbingan dan bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Neska Kapanila Jua dengan NIM akhir 211. Saya Setia Pandewa Ikasari dengan NIM belakang 162. Saya Devi Sari dengan NIM belakang 03. Saya Wiam Yokuta IC dengan NIM belakang 194. Mari kita simak videonya. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki lebih dari 200 bahasa daerah? Tapi bagaimana caranya kita bisa memahami satu bahasa yang sama? Jadi, sebelum bahasa Indonesia itu resmi diakui, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara karena mudah dipahami dan tersebar luas. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perkembangannya didukung oleh modernisasi bahasa Melayu, termasuk ejaan Latin, oleh Kamus Opus Cicer, dan penerbitan sastra oleh Balai Pustaka serta Pujangga. Saat penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang bahasa Indonesia untuk menggunakan bahasa Belanda. Oleh karena itu, bahasa Indonesia lebih berkembang di Indonesia. Hingga akhirnya, setelah proklamasi kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara melalui pasal 36 UUD 1945. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan konvensional. Bahasa bersifat arbiter artinya bahwa bahasa lain dengan konsep kesewenang-wenangannya. Yang dimaksud arbiter adalah sifat kesewenang-wenangannya bahasa dalam membuat tanda. Misalnya muncul pertanyaan, mengapa ada hewan disebut kucing? Kenapa tidak cingku atau kucing? Nah, itu yang dimaksud dengan arbiter, yaitu kewenang-wenangan bahasa dalam membuat bunyi. Berikutnya, bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional artinya dalam pemakaian bahasa terjadi kesepakatan antara bahasa dan masyarakat tutur bahasa. Kesepakatan yang dimaksud bersifat alami, bukan sesuatu yang dipaksakan. Hasil dari kesepakatan tersebut dipakai atau tidaknya bahasa tersebut dalam tuturan di masyarakat. Akhir-akhir ini kita kenal istilah mantul yang disebut dari akronim mantap betul. Kata mantul banyak digunakan oleh masyarakat dalam tuturan lisan maupun tulisan. Dalam kasus tersebut, dapat diartikan bahwa terjadi kesepakatan dari masyarakat tutur bahwa kata mantul merupakan kependekan dari kata mantap betul. Nah, ini tadi yang disebut dengan istilah konvensional. Selain fungsi yang telah saya sebutkan tadi, bahasa memiliki beberapa fungsi lain. Menurut Keraf 1997, membagi beberapa fungsi bahasa secara umum, antara lain sebagai media komunikasi, media ekspresi diri, media integrasi, media adaptasi, dan kontrol sosial. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berdasarkan Sebutan Politik Bahasa Nasional pada tahun 1999, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang nasionalisme, lambang identitas bangsa, media pemersatu bangsa, dan sebagai media penghubung sosio-kultural bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dipandang memiliki peran penting sebagai media untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen. Dengan memiliki dan menggunakan bahasa yang sama, maka rasa nasionalisme akan terbentuk. Bahasa Indonesia menjadi salah satu wahana untuk menyatukan berbagai suku menjadi satu kesatuan bangsa. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupannya sebagai bahasa negara diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2019. Dirumuskan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, kedua dokumen resmi negara, ketiga pidato resmi kenegaraan presiden, wakil presiden, pejabat negara lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat adalah kegiatan pendidikan nasional. Yang kelima adalah pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Yang keenam, surat perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lembaga swasta di Indonesia, atau perseorangan warga negara
Yang ketujuh adalah forum-forum nasional atau internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Yang kedelapan yaitu kegiatan komunikasi di lingkungan kerja, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta di wilayah Indonesia. Yang ke-8 adalah laporan lembaga pemerintahan, lembaga swasta atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Yang ke-10 adalah penulisan publikasi karya ilmiah inti Indonesia. Yang ke-11 yaitu penanaman geografi, bangunan, jalan, apartemen, pemukiman, perkantoran, merek, dan lembaga usaha. Selanjutnya adalah informasi tentang produksi yang beredar di Indonesia. Lalu rambu-rambu, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain. Dan yang terakhir adalah penyiaran informasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswa BK UNESA dan kita hari ini akan tanya-tanya tentang KRI sendiri. Sebelumnya, kita boleh perkenalkan diri dahulu kan, namanya siapa? Saya Nita Amanda dari bulan 2024A. Saya Nadia Rahman dari kelas 3 dari kelas 2024F. Ya. Saya Muhammad Faizin Rasim dari kelas BK 2024. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, apakah dosen lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing saat belajar? Untuk mata kuliah di saya itu kebanyakan sering menggunakan bahasa Indonesia. Sudah pasti pakai bahasa Indonesia ya? Sebenarnya lebih sering bahasa Indonesia, tapi ada beberapa dosen yang pembelajarannya itu tidak pakai bahasa Indonesia. Karena kebetulan kalau pendidikan yang lain itu kan kelasnya di luar. Oke, selanjutnya, dalam tugas akademik seperti makalah dan presentasi, apakah Anda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia? Kayaknya 50-50 sih. Soalnya buat bahasa Inggrisnya itu dari makalah kita pakai bahasa Inggris sama PPT-nya. Membuat penyampaiannya juga kita penyampaian bahasa Inggris, tapi juga kita bahasa Indonesia itu. Ya, dalam makalah itu aku sering pakai bahasa Indonesia, tapi mungkin ada beberapa istilah yang pakai bahasa Inggris. Saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ya, dalam berkomunikasi dengan teman ataupun dalam organisasi, apakah penggunaan bahasa Indonesia masih sering diterapkan? Sering banget jadi bahasa sehari-hari gitu ya, komunikasi dengan orang lain. Kalau sama teman-teman sih biasanya pakai bahasa daerah ya, soalnya kalau di sini kebanyakan dari orang Jawa semua, jadi pakai bahasa Jawa. Tapi kalau ada organisasi kayak organisasi atau mungkin organisasi di luar kampus, karena ilmunya di sini kan banyak, jadi pakai bahasa Indonesia. Komunikasi di organisasi dari mana saya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, tapi tergantung dengan siapa yang saya ada komunikasi. Sebagai contoh kayak mungkin ketika ada teman dari luar daerah saya menggunakan bahasa Indonesia agar mungkin aku lebih mengerti lah apa yang saya sampaikan ke dia. Jadi masih sering menggunakan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara pada hari ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia di BK UNESA masih sangat kental terutama ketika dalam proses pembelajaran. Dosen mengajar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian ketika mengerjakan tugas seperti makalah, presentasi, mahasiswa juga menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti oleh semua mahasiswa. Selain itu, mahasiswa BK UNESA masih menerapkan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia pada saya namun di beberapa waktu mereka masih menggunakan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa, karena UNESA sendiri terletak pada Jawa Timur, di mana pasti mereka akan menggunakan bahasa Jawa. Namun ada beberapa mahasiswa yang mungkin berkuliah di sini dan berasal dari luar Jawa, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasinya.
Pertanyaannya adalah, pada Prodi Bimbingan dan Konseling UNESA masih berpegang teguh pada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sini. Dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada masih menggunakan bahasa Indonesia secara benar, seperti pada papan mandi atau tulisan di depan kelas atau dalam fasilitas-fasilitas yang lain. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia di BK UNESA ini tidak secara fisik aja seperti fasilitas atau radio yang ada, tapi juga secara digital dalam menyampaikan informasi seperti ini, dan ini.